wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, kelihatannya ini sudah pada siap ya belajar materi hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Boleh dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa ini disilakan. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebentar. Adisa Berlia, Hadir. Afin Widiawati, Hadir. Agni Putri, Hadir. Alia, Hadir. Azalia, Dea Sari, Diana, Rita Dewi, Nadia, kita semua. Baik, jadi yang tidak masuk hari ini Diana saja ya. Diana sakit ya? Iya. Doakan yang sakit cepat sembuh ya, biar bisa mengikuti juga pembelajaran bareng-bareng bersama kalian di kelas ini. Amin. Oke, Ibu akan mengulas dulu materi kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Boleh angkat tangan yang masih ingat? Saya Bu. Iya, Farah, silakan. Menyusun neraca saldo. Iya, pintar sekali Farah. Lalu dari mana sumber pencatatan neraca saldo? Dari buku besar ya Bu. Oke, pintar, dari buku besar. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa sumber pencatatan neraca saldo ini dari Buku besar. Oke. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pengertian dari neraca saldo? Silakan angkat tangan. Saya. Ya, Amin, silakan. Seingat saya, neraca saldo itu merupakan suatu daftar tempat mencatat secara sistematis saldo-saldo akun buku besar berdasarkan kelompok akun buku besar, sisi debit dan juga kredit. Oke, benar juga Afin, pintar sekali. Selanjutnya, kemarin Ibu, kalau kalian ingat, Ibu menjelaskan fungsi dari neraca saldo ada 3. Siapa yang masih ingat? Oke, Dea, silakan. Yang pertama, untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit di buku besar. Terus yang kedua, mempermudah teaser catatan transaksi untuk menyusun laporan keuangan. Satu lagi yang saya mau menambahkan Bu, untuk menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam periode pencatatan jurnal dan juga buku besar sebelumnya Bu. Oke, hebat sekali ya murid-murid Ibu di sini. Jadi perlu kita ingat juga bahwa pencatatan neraca saldo itu disusun di akhir periode akuntansi. Perlu kita ingat ya, agar kita tidak salah. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kita pada tahap pengintisaran. Ada yang tahu kita akan belajar apa? Belum Bu. Baik, jadi kita hari ini akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Ibu siapkan materinya terlebih dahulu. Kalian silakan untuk membuka bukunya masing-masing ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah kita mempelajari tentang jurnal penyesuaian, anak-anak bisa menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian dan juga fungsinya dalam siklus akuntansi. Selanjutnya, Ibu harap anak-anak dapat mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan penyesuaian seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Ibu harap juga di sini anak-anak dapat menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data yang diberikan secara benar dan juga tepat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Selanjutnya di sini ada definisi dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah
jurnal yang digunakan untuk memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Karena belum tentu akun-akun yang ada di neraca saldo ini sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu kita memerlukan jurnal penyesuaian. Oke, kita memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, contohnya ini ada di sebelah kiri. Kenapa penting? Misalnya nih, akun penyusutan aset. Tentu saja kan saat berjalannya operasional perusahaan, aset akan menyusut atau berkurang nilainya. Maka dari itu perlu disesuaikan di akhir periode. Di sini anak-anak ada yang masih ingat apa saja contoh dari aset tetap? Bangunan, kendaraan Bu, mesin Bu. Oke, benar semuanya. Jadi aset tetap itu contohnya seperti bangunan, mesin, peralatan, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita perhatikan di slide ini, apa ya kira-kira yang terjadi ketika suatu perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian? Coba kalian pikirkan, siapa yang mau menjawab? Mungkin jika perusahaan itu tidak membuat jurnal penyesuaian Bu, terus laporan keuangannya bisa menyesatkan karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oke, bagus Agni, Ibu berikan 2 jempol. Jadi seperti yang telah disebutkan oleh Agni, selain itu juga ada beberapa kemungkinan apabila suatu perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian. Di antaranya yang pertama, laporan keuangan tidak akurat seperti yang sudah dijelaskan oleh Agni tadi. Kemudian pelanggaran prinsip akuntansi terutama aktual. Kemudian salah saji laba atau rugi dan kesalahan saldo akun neraca. Ibu tambahkan, mungkin dari teman anak-anak di sini ada yang berpikir, kenapa kok perlu disesuaikan? Kenapa nggak langsung dari neraca saldo? Oke, memang benar neraca saldo ini merupakan bahan pokok dalam membuat laporan keuangan. Tetapi belum tentu akun-akun yang ada di neraca saldo ini sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu kita memerlukan untuk membuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangannya lebih akurat lagi. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada fungsi dari jurnal penyesuaian. Ada 4 bisa diperhatikan di slide ini. Yang pertama itu menyesuaikan akun-akun dari neraca saldo yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian mencatat transaksi yang terjadi di akhir periode yang belum tercatat. Kemudian untuk memisahkan antara biaya yang belum dan yang sudah menjadi beban. Dan yang terakhir untuk memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Seperti itu anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham dari penjelasan Ibu? Paham. Oke, Ibu harap kalian benar-benar paham ya. Baik anak-anak, jadi di dalam jurnal penyesuaian ini ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Tadi Ibu sudah spill salah satunya yaitu penyusutan aset tetap. Nah, selain penyusutan, siapa yang bisa memberikan contoh akun-akunnya? Silakan angkat tangan, ada banyak sekali akunnya. Saya Baik, silakan kita. Baik, menurut saya yang perlu disesuaikan itu sewa dibayar di muka. Karena misalkan perusahaan membayar sewa kios untuk sewa 1 tahun, nah itu dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Perusahaan sudah membayar, tetapi manfaatnya belum diterima sepenuhnya. Sama kayak pendapatan diterima di muka. Oke, terima kasih Gita. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Oke, Alia silakan menambahkan. menurut saya itu kalau pendapatan yang diterima di muka itu kayak perlengkapan, itu pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar gitu. Baik, terima kasih Alia atas penambahan jawabannya. Benar sekali ya anak-anak yang setelah disebutkan oleh teman-teman kalian. Tetapi ada juga yang lain akun-akun yang perlu disesuaikan seperti yang ada di tampilan slide ini. Kita perlu menyesuaikan perlengkapan, penyusunan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan juga beban yang masih harus dibayar. Tapi sebenarnya di sini ada satu lagi, yaitu penyesuaian piutang yang akan tertagih. Tapi kita tidak akan membahas hal ini karena ini hanya sekedar pengetahuan saja bagi kalian. Dan untuk hari ini kita akan membahas 3 penyesuaian dulu. Nanti kalau ada sisa waktu kita
kita lanjutkan sampai penyesuaian yang terakhir. Baik anak-anak, kita bahas terlebih dahulu yang penyesuaian perlengkapan seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide ini. Ada yang mau membantu membacakan itu yang di sebelah kanan ini? Saya. Ya, boleh, kita silakan. Perlengkapan perlu disesuaikan karena pada awal periode ketika perlengkapan dibeli lalu dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan, tentunya jumlah perlengkapan akan berkurang atau habis. Maka dari itu, akun perlengkapan perlu adanya penyesuaian agar menunjukkan kondisi sebenarnya. Oke, seperti itu ya anak-anak, dan di sebelah kiri ini ada contoh soal. Contohnya, akun perlengkapan di neraca saldo menunjukkan jumlah Rp500.000. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember tersisa Rp300.000. Jadi, berapa nominal penyesuaiannya? Siapa yang mau mencoba? Ya, Bu. Oke, Agni silakan. Ini, Bu. Oke, bisa dijelaskan ke teman-teman? Jadi persediaan yang tersedia setelah dipakai hasilnya adalah 200.000. Nah, itu diperoleh dari 500.000 dikurangi 300.000. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Agni. Terima kasih ya, Agni. Di sini juga sudah Ibu tampilkan cara perhitungannya, sama ya seperti yang sudah dihitung Agni di tempat tadi. Jadi, nominal yang ditulis dalam jurnal penyesuaiannya pada penyesuaian perlengkapan adalah nominal sejumlah yang terpakai, bukan yang tersisa. Seandainya di soal ini yang tertulis adalah yang terpakai, maka kita tidak perlu melakukan operasi pengurangan seperti ini, tetapi kita langsung memasukkan ke dalam jurnalnya. Seperti itu. Kalau ini kan kalau diperhatikan yang tertulis tersisa atau terpakai di soal. Coba dicermati. Tersisa. Oke, tersisa. Maka dari itu kita perlu melakukan pengurangan terlebih dahulu. Untuk bentuk jurnalnya, kita bisa mendebit beban perlengkapan dan juga mengkredit perlengkapan. Sampai sini paham? Paham. Baik, Ibu lanjutkan. Selanjutnya menyusunkan aset tetap ya, mohon perhatiannya ya anak-anak karena ini sedikit berbeda dengan perlengkapan yang tadi. Nah, di sini apabila perlengkapan selama kegiatan operasionalnya dia akan berkurang atau habis, berbeda dengan aset tetap. Kalau aset tetap di sini dia akan menyusut atau berkurang nilainya. Maka dari itu di akhir periode akuntansi kita memerlukan penyesuaian agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, ini Ibu ada contoh soal. Di neraca saldo akun peralatan kantor menunjukkan jumlah 1 juta. Diputuskan oleh manajemen perusahaan bahwa penyusutan 10% per tahunnya. Ini berarti peralatan mengalami penyusutan sebesar, coba kalian pikirkan terlebih dahulu, Ibu beri waktu 1 menit. Baik, sudah 1 menit ya anak-anak. Di sini kan di soal ada kata-kata peralatan mengalami penyusutan sebesar 10%. Lalu kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Coba Adista, silakan maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, bisa diperhatikan di sini ya anak-anak. Di sini Adista menghitung
dikali 10% dan diperoleh penyusutannya sebesar 100.000. Ada yang punya pendapat lain atau semuanya setuju sama pendapatnya Adista? Setuju. Tapi kita buktikan sama-sama. Gimana anak-anak, sama perhitungannya Adista sama yang ada di slide Ibu? Sama. Oke, jadi benar ya jawabannya Adista. Perhitungannya juga sama seperti itu, boleh dicatat biar kalian tidak lupa. Selanjutnya, bagaimana bentuk penyesuaiannya? Itu seperti yang sudah Ibu sajikan di bawah. Kita bisa mendebit beban penyusutan peralatan dan juga mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar nominal yang sudah dikalikan tadi, 100.000. Ini adalah headline-nya, perlu diingat ya kalau nominal yang ditulis itu sejumlah penyusutannya. Sampai sini ada yang dibingungkan? Tidak. Mudah kan penyesuaiannya? Mudah. Oke. Kita masih ada banyak penyesuaian nih. Selanjutnya kita akan membahas penyesuaian beban dibayar di muka. Mau lanjut atau istirahat dulu 2 menit? Oke, kita istirahat dulu ya karena di sini kita butuh kefokusan. Ada 2 metode, pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Berikan istirahat dulu selama 2 menit. Baik, udah 2 menit ya anak-anak, kita konsentrasi lagi ke materi kita hari ini. Baik anak-anak, jadi beban dibayar di muka ini bisa kita hitung menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan neraca dan juga ada pendekatan Laba rugi. Oke, kapan kita menggunakan pendekatan neraca dan kapan kita menggunakan pendekatan laba rugi? Kita bisa menggunakan pendekatan neraca pada saat di jurnal umum kita mengakuinya sebagai beban dibayar Di muka. Oke, dan kapan kita melakukan penghitungan menggunakan pendekatan laba rugi, yaitu pada saat di jurnal umum kita menulisnya sebagai beban. Oke, bisa beban sewa, beban iklan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk definisi beban dibayar di muka. Jadi itu adalah akun-akun yang termasuk dalam kategori beban dibayar di muka, antara lain ada asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan dari pendekatan neraca dan laba rugi juga sudah Ibu tampilkan di sini ya, sama dengan penjelasan Ibu tadi. Dan ada contoh soal, pada tanggal 1 Oktober 2019 dibayar sewa kios untuk 1 tahun, yaitu sebesar 2.400.000. Nah, di sini kita bisa menghitung menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan untuk pendekatan neraca? Oke, sepertinya kalian belum ada yang membaca tentang materi beban dibayar di muka ya. Tapi kalau gitu Ibu jelaskan saja. Jadi perhitungannya seperti yang di bawah ini. Pengakuan beban itu yang sudah terjadi adalah 3 bulan, yakni dari Oktober sampai 1 Desember, yaitu 3/12 dikali 2.400 sama dengan 600.000. Ibu jelaskan di papan tulis aja ya biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, Ibu jelaskan. Di sini untuk sewa kiosnya itu mulai tanggal 1 Oktober, sedangkan akhir periode akuntansi itu 31 Desember. Jadi kenapa di situ tertulis 3/12? Kalau di pendekatan neraca ini kita menghitungnya menggunakan beban yang sudah terjadi atau beban yang sudah kita pakai. Coba kita hitung bersama-sama dari Oktober ke 31 Desember. Oktober, November, Desember. Kan 31 Desember itu akhir periode. Jadi yang sudah terpakai ada
Oke, 3 bulan. Kita menulis di sini 3 per ini kita tulis 12. Karena apa? Karena di sini dia sewa kios untuk 1 tahun. Tetapi yang sudah dia gunakan selama 1 tahun itu baru 3 bulan. Jadi kita seper 12 sama dikalinya sejumlah dia bayar sewanya itu 2.400.000 dikali 2.400.000, maka diperoleh hasilnya 600.000 seperti ini. Jadi kalau di pendekatan neraca kita menggunakan nominal ininya itu sejumlah beban yang sudah kita gunakan, bukan yang belum kita gunakan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide ini. Untuk cara penjumlahannya seperti ini ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kapan kita menggunakan pendekatan neraca itu pada saat di jurnal umum dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Di sini kan jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas. Maka kita menyesuaikannya itu dibalik. Sewa dibayar di muka yang dulunya ada di debit, dia dipindahkan ke kredit. Dan debitnya itu beban sewa sejumlah 600.000. 600.000 ini nominal apa? Ini adalah nominal yang dicatat sejumlah yang sudah terjadi. Oke, untuk perhitungannya seperti juga ada di bawah ini, pengakuan beban yang sudah terjadi adalah 3 bulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya anak-anak? Paham. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghitung menggunakan pendekatan laba rugi. Sedikit berbeda dengan pendekatan neraca tadi. Kalau di pendekatan neraca kita menghitungnya sejumlah yang sudah kita gunakan. Kalau di pendekatan laba rugi kita menghitungnya sejumlah yang belum digunakan. Oke, ada yang mau bantu Ibu untuk menuliskannya di papan? Saya Bu. Ya, kita silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang punya jawaban lain? Semuanya setuju sama jawaban kita ya? Setuju. Oke, coba kita lihat bersama di slide ini. Oke, bagus sekali kita. Sama ya perhitungannya yang dihitung kita di papan dan yang sudah Ibu tuliskan di slide PPT. Kenapa di sini 9 pada pendekatan laba rugi? Karena dia belum menggunakan selama 9 bulan. Yang sudah digunakan tadi kan 3 bulan ya. Jadi yang belum digunakan 9 bulan. Caranya sama dengan pendekatan neraca tadi, perbedaannya hanya di yang dibagi ini aja. Perbedaannya hanya di situ. Untuk cara menghitungnya sama, tinggal kita kalikan dengan nominal yang telah dibayar untuk membayar sewa kiosnya. Kita lihat bentuk jurnalnya. Untuk bentuk jurnal dari pendekatan laba rugi ini seperti ini. Dia kan pada saat pembayaran itu di jurnal umum dia dicatat sebagai beban sewa pada kas. Maka di jurnal penyesuaiannya dia dicatat sebagai sewa dibayar di muka pada beban sewa. Sama seperti tadi, kan ini kalau di jurnal umum itu di awalnya dia debitnya beban sewa. Tapi pada saat penyesuaian beban sewa ini dipindah ke kredit. Dan nominal yang dicatat yaitu sejumlah yang sudah terjadi. Seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke. Permisi Bu, Oh iya, hari ini ada apa? bolehkah saya izin ke UKS Bu karena saya merasa kurang enak badan? Oh gitu, tadi sudah sarapan? Sudah Bu tadi pagi, tapi memang dari pagi tadi saya sudah merasa kurang enak badan Bu.
Baik, kalau gitu silakan saja ke UKS, nanti minta dicatat sama petugas UKS ya. Kalau sampai jam pulang belum membaik, bisa kabarin ibu, nanti ibu kabarin ke orang tuanya Agni. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Baik, karena waktunya masih ada yang tersisa, ibu tambah 2 penyesuaian lagi ya. Untuk sisanya nanti akan ibu buat berkelompok. Baik Bu. Wah, kayaknya anak-anak di sini sudah semangatnya menurun nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu biar otak kita lebih fresh dan kita siap untuk membahas materi penyesuaian yang selanjutnya. Wah, ice breaking. Ice breaking apa, Bu? Jangan tebak-tebakan materi tadi ya, Bu. Wah, kamu pasti gak perhatiin tadi ya. Oke, jadi kita hari ini mau bermain sambung kata. Ada yang sudah tahu jenis sambung kata? Belum. Jadi nanti ibu akan sebutkan satu kata dan kalian sambung dari Elita, Dea, Azal sampai ke belakang. Dan nanti kalau ada yang kata-katanya kurang nyambung, nanti ibu suruh maju ke depan dan ada punishment-nya. Sudah paham? Paham. Oke, kita mulai percobaan dulu ya dari ibu. Ayah, Makan. Sate, gerobak. Apa? gerobak. Ya kayak gini ini salah ya, makanan nggak nyambung masa. Sate gerobak. Ayah, sate. Tapi nggak apa-apa, ini masih percobaan. Kita mulai lagi dari awal. Oke, Azal, karena kamu salah, kamu harus cari satu teman lagi biar nggak sendirian. Silakan, boleh pimpin games yang kayak ibu tadi. Terserah, boleh dimulai dari Anita, Anista, Alia, atau kita terserah. Oke, aku mau mulai dari tadi saja karena yang pertama itu kemarin. Sore, aku ke pasar. Oke, Dea silakan maju pertanyaan saya di depan. Silakan. Baik anak-anak, di depan sudah ada teman kita, ada Azalia dan Dea nih yang kurang fokus ketika kita bermain games. Dan sekarang ada punishment-nya, tapi punishment-nya tenang aja, nggak bakal jauh-jauh dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ibu akan bertanya, jawabnya cepet-cepetan ya, nanti yang bisa jawab duluan boleh duduk. Yang pertama, sebentar. Oke, jika ibu mempunyai perlengkapan 1 juta, kemudian perlengkapan yang tersisa itu tinggal 400.000, berapa nilai penyesuaiannya? Saya Bu. Oke, dia dulu silakan. 600.000. Oke, benar, silakan duduk Mbak Dea. Selanjutnya untuk Azalia, kapan jurnal penyesuaian itu dibuat oleh perusahaan? Akhir periode. Oke, benar sekali. Silakan duduk. Oke, luar biasa sekali ternyata anak-anak hari ini sampai detik ini masih tetap fokus dan juga ingat dari apa materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi penyesuaian yang selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Oke, jadi ketika perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya, kadangkala pelanggan ini masih belum membayar atas jasa yang telah dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, kejadian seperti ini berarti perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang karena terdapat pendapatan yang masih harus diterima. Ibu sudah sajikan contoh kasusnya yang ada di sebelah kanan anak-anak. Perusahaan menyimpan uang di BCA sebesar 1 juta. Namun pada tanggal 1 September tahun 2019, suku bunganya 18% per tahun dan bunga akan diterima tiap 6 bulan sekali.
tiap 1 Maret dan juga 1 September. Maka kita hitung seperti yang ada di next slide. Seperti ini. Perhitungannya itu 4 per 12 dikali 1 juta sama dengan 60.000. Kenapa di situ 4 per 12? Karena dia itu pembayarannya kan setiap 4 bulan sekali pada bulan 1 Maret dan juga 1 September. Otomatis di tahun 2019 ini dia kan masih memperoleh pendapatannya itu pada bulan 1 Maret dan 1 September. Sedangkan jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode, yakni 31 Desember. Maka dari itu 4 dari mana? Kan dia per 1 bulan itu dibayarnya tiap 4 bulan sekali. Dan yang terakhir pada September ke Desember, Oktober, November, Desember itu kan ada 4 bulan. Jadi artinya di sini pendapatannya belum diterima pada tahun itu ada 4 bulan. Maka dari itu perhitungannya adalah sebesar pendapatan yang belum diterima di per 12 dikali 1 juta dan diperoleh hasilnya 60.000. Lalu bagaimana jumlah penyesuaiannya? Kita bisa lihat di tabel yang ada di bawah, mendebiti utang bunga dan pendapatan bunga sebesar 60.000. Yang ini perlu kita ingat, nominal yang ditulis itu sejumlah pendapatan yang belum diterima. Seperti itu, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu itu kenapa kok dikali 4? Saya kurang paham. Oke, bagus banget pertanyaan dari Erlita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini Ibu akan menjawab. Tadi Erlita kan bertanya, kenapa di situ ada 4 per 12? Karena seperti yang sudah diketahui di soalnya, pembayarannya setiap 1 Maret dan 1 September. Jadi pada tahun itu dia masih baru menerima sekitar 2 bulan, yaitu pada bulan Maret dan juga September. Sehingga bisa kita hitung pada September ke Desember. Desember itu akhir periode di mana kita membuat jurnal penyesuaian. Kita hitung bersama-sama mulai dari September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 4 bulan yang belum diterima oleh perusahaan. Maka dari itu bisa kita hitung menggunakan 4 per 12 dikali 1 juta diperoleh hasil 60.000. Lalu bagaimana bentuk jurnal penyesuaiannya? Kita bisa lihat yang ada di bawah ini. Kita mendebiti utang bunga dan juga mengkredit pendapatan bunga sebesar 60.000. 60.000 ini adalah nominal yang ditulis sejumlah pendapatan yang belum diterima perusahaan pada tahun itu. Seperti itu anak-anak, masih ada yang dibingungkan? Cukup. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Di sini Ibu ada contoh soal. Anak-anak bisa mencermati dulu contoh soalnya dan setelah ini Ibu akan tunjuk secara acak. Silakan dicermati dulu contoh soalnya. Apakah sudah cukup mencermati soalnya? Sudah. Oke, Ibu pengen salah satu menyebutkan bagaimana perhitungannya. Ibu mau Azalia untuk perhitungannya bagaimana? Itu dari 2 dikali 60.000 hasilnya 120.000. Oke, terima kasih Azalia. Mungkin ada jawaban lain, Dea? Sama Ibu, 2 dikali 60.000. Soalnya kalau dari tanggal 28 ke 30 Desember kan selisihnya itu 2 hari yang belum dibayar. Sedangkan perharinya itu terhitung 60.000, jadi hasilnya 120.000. Oke, terima kasih Azalia dan Dea atas jawabannya. Tepat sekali jawabannya. Selanjutnya, bagaimana penjurnalannya? Coba Erlita, silahkan. Beban gaji pada utang gaji Bu. Terima kasih Erlita atas jawabannya. Benar sekali ya. Anak-anak bisa kita lihat juga pada slide ini seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita Azalia dan juga Dea. Untuk perhitungannya kita bisa menghitung 2 hari dikali 60.000. 60.000 ini adalah gaji per harinya. Dan 2 hari ini karena apa? Karena pembayaran gaji terakhir itu tanggal 28. Sedangkan pembuatan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember. Maka pada mulai tanggal 28 hingga 31
terbayarkan gajinya seperti itu. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya menurut saya kita tinggal mendebit beban gaji pada bukan gaji sebesar 120.000 sejumlah nominal beban yang harus dibayarkan. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham, Ibu. Baik anak-anak, seperti apa yang sudah Ibu infokan tadi di awal, kalau ada satu penyesuaian yang belum kita bahas, maka akan jadi pembahasan kelompok. Setelah ini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompoknya berhitung ya, 1, 2 gitu sampai belakang. Oke, bisa dimulai dari Adista. 1, 2. Oke, yang kelompok 1 bisa angkat tangan. Dan yang kelompok 2. Baik, untuk yang kelompok 1 bisa di sebelah kanan Ibu, dan yang kelompok 2 di sebelah kiri Ibu. Silakan duduk melingkar senyaman kalian. Baik, Ibu. Baik anak-anak, untuk detail tugasnya bisa dilihat di tampilan slide ini. Jadi untuk kelompok 1 kalian harus menghitung menggunakan pendekatan laba rugi, dan kelompok 2 pendekatan neraca. Di sini udah Ibu sediakan MJK, kalian tinggal mengisi. Jangan lupa diisi dulu untuk identitas anggota kelompoknya di sebelah sini. Kemudian di sini juga ada soalnya sama dengan yang sudah Ibu tulis di slide. Kemudian di sini juga ada pertanyaannya. Untuk pendekatan ini kalian isi sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian kebagian pendekatan apa? Dan jurnalnya seperti yang sudah sebelum-sebelumnya Ibu contohkan, teman-teman bisa menulis jurnal umumnya terlebih dahulu, kemudian jurnal penyesuaiannya dan juga perhitungannya di sini. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Ibu bagikan ini untuk RJK-nya. Silakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Untuk waktunya 20 menit cukup. Cukup. Oke, cukup ya. Silakan untuk mulai berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Baik. Oh iya, iya ya. Soalnya itu kan. Jadi jurnalnya apa? Ibu? Iya, ada masalah. Mau tanya Bu, berarti ini yang dikerjakan dulu itu yang di atas ini jurnal umum, yang di bawah jurnal penyesuaian ya Bu? Iya benar seperti itu. Bisa dikerjakan dulu jurnal umumnya, kemudian perhitungannya baru jurnal penyesuaiannya. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik anak-anak, waktunya kurang 10 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, setelah ini presentasi ya. Siap, Bu. Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi dahulu? Saya Bu. Oke, silakan untuk kelompoknya Alia boleh berdiri di tempat saja. Ya, silakan langsung saja. Nah, tadi kan udah dikasih pertanyaan ya Bu, terkait pada tanggal 1 November 2019 diterima pembayaran sewa dari toko Pak Joko sebesar 3.600.000 untuk 1 tahun gitu. Nah, kita disuruh untuk pendekatan neraca, karena menggunakan pendekatan neraca atau laba rugi, dan juga jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan serta penghitungannya bagaimana. Nah, untuk jurnal pada waktu pembayaran atau jurnal umum pada 1 Oktober 2019 itu jurnalnya itu pada kas pada sewa dibayar di muka sebesar 3.600.000. Terus jurnal yang kedua adalah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp600.000.
Terus nominal yang dicatat itu sejumlah yang sudah terjadi itu. Terus perhitungannya itu dari 600 itu perhitungannya dari 2 bulan dibagi 1 tahun, yaitu 12 bulan dikali 3.600.000 sama dengan 600.000 gitu. Oke, bagus sekali, tepat untuk kelompok berapa? 2. Oke, kurang bersama. Terima kasih, boleh dihubungkan ke Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 1, silahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, kelompok selanjutnya. Tolong diperhatikan ya anak-anak, kelompok selanjutnya silahkan. Baik. Soalnya pada tanggal 1 November 2019 diterima pembayaran sewa dari Pak Joko sebesar Rp3.600.000 untuk 1 tahun. Kelompok kami menghitung menggunakan pendekatan laba rugi. Yang pertama, menjurnal pada waktu pembayaran tanggal 1 November 2019 kas pada pendapatan sewa sebesar Rp3.600.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar Rp3 juta. Rp3 juta didapat dari 10 bulan per 12 dikali Rp3.600.000, hasilnya Rp3 juta. Nominal yang dicatat sejumlah yang belum terjadi. Sudah cukup? Oke, jawabannya dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dikumpulkan ke Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah berdiskusi dengan lancar bersama teman kalian. Ibu tekankan lagi untuk penyesuaian yang terakhir ini, yaitu mengenai pendapatan yang diterima di muka. Berdasarkan hasil LJK yang telah Ibu bawa ini, ternyata kalian semua juga bisa kalau belajar mandiri bersama kelompok masing-masing. Nah, perlu diingat bahwa kapan kita menggunakan pendekatan laba rugi dan neraca pada penyesuaian pendapatan diterima di muka. Ini itu kita menggunakan pendekatan laba rugi ketika di jurnal umum kita menulisnya sebagai kas dan juga pendapatan sewa. Sebenarnya tidak harus pendapatan sewa, boleh pendapatan lainnya juga, seperti itu. Untuk yang neraca, kapan kita menggunakan pendekatan neraca ini ketika di jurnal umum kita menulisnya itu sebagai kas dan juga sewa dibayar di muka. Sama halnya dengan yang tadi, tidak hanya sewa, tetapi kita bisa lainnya juga. Yang penting ada kata-kata dibayar di muka. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, berarti kalau laba rugi di pendapatan diterima di muka, berarti jurnal umumnya nanti pendapatan ya? Tapi kalau semisal di beban bayar di muka, itu nanti diakui sebagai beban ya Bu? Iya, benar sekali seperti apa yang telah disebutkan kita tadi. Kalau laba rugi di pendapatan diterima di muka itu jurnal umumnya sebagai pendapatan, tapi kalau di beban dibayar di muka itu diakui sebagai beban. Nah, untuk sampai sini apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak. Baik, kalian sudah menjelaskan, berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kali ini kalian benar-benar luar biasa sekali dan Ibu bangga sekali. Oke, mungkin sekarang bisa duduk seperti semula. Silahkan. Baik, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba Adista bisa disimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang jurnal penyesuaian Bu, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Adista. Akan Ibu tambahkan sebentar. Baik, Ibu tambahkan ya untuk kesimpulan hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian. Yang jurnal penyesuaian ini
sebenarnya. Oke, ada 7 yang perlu disesuaikan. Coba siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Ayo Bu. Oke, silakan Afin. Jadi yang pertama ada pemakaian perlengkapan, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, sama piutang tak tetap. Baik, terima kasih Afin. Kalian semua benar-benar keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak bisa bersiap-siap terlebih dahulu, digemasi semua barangnya, dan kalau sudah siap, Arya boleh dipimpin berdoa. Silakan untuk berdoa masing-masing dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Karena belajar, kita tumbuh, berubah, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi